pintermu keblinger toh. Menyiramkan air dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur digali serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang telah mensubscribe channel kami, mendukung channel kami. Mudah-mudahan hajat Anda oleh Allah dikabulkan, Anda diluaskan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberi umur yang barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, kemudian nyalakan tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, jadi apa-apa yang tidak disetujui oleh Wahabi menjadi bid'ah, dan apa-apa yang tidak mereka ketahui itu dianggap salah, dianggap tidak ada dalilnya, padahal ada. Termasuk di sini adalah menyiram kuburan dengan air bunga. Ini sebetulnya sudah ada dasarnya, ada dalilnya, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi karena orang Wahabi ini kurang referensi, kurang banyak baca, sehingga dianggap tidak ada dalilnya, dianggap tidak ada contohnya. Termasuk apa yang disampaikan oleh Ustadz Jawas ini. Beliau mempermasalahkan tabur bunga di kuburan, menyiram air di kuburan. Dibilangnya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Bagaimana video beliau tentang hal ini? Mari kita simak ya, biar percaya kalau memang Ustadz Wahabi itu memang mengatakan demikian. Kok pintermu keblinger toh. Adapun menyiramkan air dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram minum dia di bawah. Mereka menganggap kembang atau menyiramkan air, ya, menyiramkan air pada kuburan itu dianggap memberi minum si mayit itu. Konslet. Yang jadi penjelasan dari Ustaz Abdul Somad itu gamblang ya. Jadi tujuan menyirami mayit kuburan jenazah itu bukan untuk memberi minum mayit, bukan, tapi agar tanahnya itu lebih padat, jika tidak digali oleh binatang buas dengan dingin. Disiapkan untuk diberi wangi-wangian, yaitu air bunga. Mari kita simak penjelasan dari kami, yaitu bagaimana menurut pandangan ulama dan bagaimana dalil dari hadisnya. Pertama dapat ditemukan adalah yaitu zain ya. Wa yundabu rasul qabri, disunnahkan menyiram kuburan bima'in baridin, dengan air yang dingin. Naklan tafaulan, karena mengharap kebaikan, itu biburudatil madja'i, dengan dinginnya kuburan itu, artinya biar dapat dingin juga.
Wala ba'sa bi qalilin min ma'il wardi, dan tidak mengapa itu dicampuri dengan air bunga ya, air bunga mawar. Lianal malaikatah tuhibbur raihatal tibi, karena malaikat itu suka dengan wangi-wangian. Dalam kitab Nihayatus Zen halaman 154. Referensi berikutnya akan kami ambilkan dari sebuah kitab Fathul Qarib yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Wa yundabu ayyurasyal qabru bima'in, disunahkan menyiramkan kuburan dengan air. Wal aula yang lebih utama ayyakuna tahiran, air itu harus suci, baridan, dingin, jangan air mendidih. Ini sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'alahu melakukannya bi qabri waladihi, terhadap kuburan putranya beliau yaitu Ibrahim. Sekarang wa kharaja bil ma'i, dan keluar dengan kata-kata air. Ma'ul wardi artinya apa? Air bunga, tidak masuk pada kata-kata air. Menurut beliau fayukrahu ar-rasyu bihi, dimakruhkan menyiram air kuburan dengan air bunga. Kenapa? Dianahu idha'atu ma'lin li gharadi husulir raihati. Karena itu menurut beliau menyia-nyiakan harta untuk tujuan tercapainya wangi ya. Itu hanya mengharapkan wangi saja. Fala yunafi, maka tidak meniadakan, tidak menafikan anna itu atal mal haramun ya, karena menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan harta itu adalah haram. Wa qala Subki, menurut Imam Subki, ba'sa, tidak mengapa, bil yasiri, tapi sedikit saja, minhu, dari air bunga tersebut. In qasada bihi, jika dimaksud dengan dengan air bunga itu hudurul malaikat, akan hadirnya malaikat. Karena malaikat itu tuhibur raihatat thayyibah, tak suka dengan bau aroma yang wangi. Nah ini ya, ini sudah ada dasar, yaitu sabda Nabi ya. Ini dari hadis Ihlun Nabi, hadis yang sama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri Ibrahim ibnahu wa wada'a alaihi asoba. Ya, dalam riwayat itu Nabi menyirami kuburan putra beliau yaitu Sayyid Ibrahim dan meletakkan batu di atasnya, batu-batu kecil. Ini juga manfaatnya ditaburi bunga. Bagaimana ya, karena kita tradisi kita warga Nahdien kaum NU ya. Ada sana Yahya, ada sana Abu Muawiyah, Anil A'mash, an Mujahid, an Tawus, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, tuhnya Nabi marra bi qabraini, lewat bertemu dengan dua kuburan, yu'azzabani, yang mana ahlinya penghuni kubur itu disiksa keduanya. Faqala, Nabi bersabda, innahuma la yu'azzabani, ma yu'azzabani fi kubrin, apa yang membuat keduanya itu disiksa dalam kuburan. Amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu, fakana la istatiru minal bauli, dia tidak membuat satir dari kencingnya, artinya kencing sembarangan, hingga air kencingnya itu berat kemana-mana sampai ke badannya. Itu juga berpengaruh kepada kita. Wa malakhoru, yang lain, fakana yamshi bin namimah, yaitu suka mengadu domba. Jadi orang yang suka mengadu domba itu disiksa di dalam kuburnya. Tsumma khudz jaridatan, ambillah ya. Nabi ini merintahkan sahabat untuk ambillah lepah korma rodbatan yang masih basah. Sakiha binisfa, ini maka belahnya jadi dua. Summa gurisa fi kulli qabrin wahidin, kemudian taruh di masing-masing satu, taruh di atas kuburan. Faqalu, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sona'ta hadzal, kenapa jenengan itu melakukan hal ini?
Faqala, Nabi menjawab, la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam bisa. Mudah-mudahan kedua orang ini oleh Allah siksanya diringankan selama pelepah kurma ini belum kering. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, menyiram kuburan dengan bunga ini disunahkan ya, dengan syarat masih basah agar bunga-bunga itu bertasbih kepada Allah dan dapat meringankan, dengan itu Allah meringankan kedua mayit yang disiksa. Kemudian yang terakhir ini referensi dalam kitab I'anatul Talibin ya, syarah dari Sanwat Mujadidatin Adra'a alal Ghabri. Nah ini kan, ini diambilkan dari hadis tadi, disunahkan meletakkan pelepah kurma, daun kurma ya, yang masih biru, yang meri hijau di atas kuburan. Baik karena mengikuti perbuatan Nabi. Wali anau yukhaffaf anhu bi barakatis tasbihiha. Nah, dan sesungguhnya mayit itu diringankan siksanya oleh Allah sebab barokah tasbihnya kurma yang masih hijau tersebut. Wa kisbiha idamin tarhinauhi raihanit rotbih. Ya, dan dikiaskan kepada terhadap ini itu suatu yang sudah biasa di kalangan masyarakat, yaitu meletakkan bau wangi-wangian yang masih basah. Ini sudah benar ya. Jadi apa yang kami lakukan itu menyiram kuburan dengan bunga itu bukan tanpa dasar. Selain dari fatwa ulama juga ada sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi menyirami kuburan dengan air bunga itu sudah ada dalilnya, sudah ada dasarnya, baik dari hadis Nabi ataupun dari pendapatnya para ulama. Cuman karena Wahabi tidak setuju, maka amal dia tersebut dianggap bid'ah, dianggap tidak ada gunanya, dianggap tidak ada manfaatnya. Jadi apa-apa yang tidak disetujui, yang tidak mendapat restu dari Wahabi, tidak mendapatkan rekom dari Wahabi, maka itu salah menurut mereka. Jadi harusnya menurut mereka itu orang Islam itu ikut manhaj salaf, ikut manjat salaf ya. Jadi apa-apa yang tidak disetujui oleh orang Wahabi menjadi bid'ah dan salah. Seperti itu. Meskipun ada dalil dan ada dasar baik dari hadis Nabi atau Al-Qur'an ataupun pendapatnya para ulama. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikian konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi oleh Allah diberi hidayah, disadarkan sehingga kembali pada jalan yang benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.